Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Hasyim Asy'ari, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi, semester 1, kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Heri Kristianto, Eskom, MM. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Putri Intan Permatasari dengan NIM 2395124018. Yang kedua, Maulidatul Husna dengan NIM 2395124011. Yang ketiga, Maulana Bagus Saputra dengan NIM 2395124025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis penyaringan berita hoax. Baik, di poin yang pertama yaitu analisis berita hoax. Dari Atik Astrini pada tahun 2017 dalam Jurnal Transformasi nomor 32 tahun 2017, Hoax and Banalitas Krim, mengemukakan bahwa penyebaran skim di media sosial dan media online tidak terjadi tanpa adanya kepentingan di baliknya. Dari Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Bapak Dedi Mulyana mengatakan ada faktor utama penyebab informasi palsu atau hoaks mudah menyebar di Indonesia. Faktor inilah yang menjadi sifat asli masyarakat Indonesia yang dianggap tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat atau demokrasi yang sehat. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang memudahkan masyarakat untuk menelan informasi palsu yang sengaja disebarluaskan. Baik, di poin yang kedua yaitu faktor penyebab munculnya konten hoaks. Yang pertama, hanyalah upaya untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Yang kedua, hanya bergabung agar terlihat lebih menarik. Yang ketiga, hanya buat lelucon untuk hiburan. 4. Ada yang memanfaatkannya atau menyebarkan hoaks untuk mendapatkan uang lebih banyak dengan bekerja sama dengan oknum-oknum yang tidak baik. Yang kelima, memojokkan pihak tertentu atau kampanye hitam. 6. Niat untuk adu domba. Dan yang terakhir, sengaja menyebabkan kecemasan dan keresahan. Cara mengatasi berita hoaks: 1. Waspadai judul yang provokatif. 2. Perhatikan alamat situs. 3. Periksa keaslian foto. 4. Periksa faktanya. 5. Bergabunglah dengan grup diskusi anti hoaks. Sanksi hukum bagi pelaku hoaks. Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang berbunyi, siapapun dalam komunikasi yang membuat konten negatif, ujaran kebencian, hoaks, dan menyebarkannya dapat dikenakan hukuman penjara dan denda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 terkait penghapusan diskriminasi rasial dan etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memberantas penyebaran hoaks. Cara melaporkan berita hoaks: pengguna internet bisa melaporkan hoaks pada medianya masing-masing. Untuk Google, menggunakan filter melaporkan situs dari hasil pencarian. Jika berita informasi palsu, Twitter memiliki fitur repost tweet. Begitu pula Instagram. Untuk Facebook, gunakan fitur repost status. Dan kategori informasi hoaks sebagai ujaran kebencian, pelecehan, kasar, mengancam, atau kategori yang sesuai. Jika banyak komplain dari netizen, biasa Facebook akan menghapus status tersebut. Melaporkan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mengirimkan email ke alamat berikut: aduan konten Gmail Kominfo Go ID
Masyarakat anti hoax juga menyediakan laman data turnbackhoax.co.id untuk menampung pengaduan hoax dari netizen. Turnback Hoax juga berfungsi sebagai database yang berisi referensi berita hoax. Selanjutnya yaitu karakteristik mengevaluasi informasi. Yang pertama, authority, yaitu informasi penulisan harus jelas. 2. Relevansi, atau informasi yang diberikan harus sesuai dengan situasi sebenarnya. Yang ketiga, jadwal, informasi yang diberikan adalah yang terbaru atau diperbaharui. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang dari informasi itu sendiri dapat memainkan peran. Ya, di sini saya akan melanjutkan cara mencari informasi. Yang pertama yaitu Kulthaus 6 tahap. Di sini ada 6 tahap yaitu inisiasi, seleksi, eksplorasi, presentasi, pengumpulan, dan tampilan. Yang kedua, flip it yang berkepanjangan fokus, links, tautan, links atau tautan, input, properties. Inquiry adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, student centered approach. Peran dosen dalam pembelajaran ini adalah sebagai motivator, memberikan motivasi agar mahasiswa aktif dan bersemangat dalam berpikir. Lalu identifikasi akses sebuah informasi. Yang pertama yaitu pengamatan tidak terarah, yang kedua pengamatan terarah, yang ketiga pencarian formal, yang keempat pencarian informasi. 3 jenis sumber informasi. Yang pertama yaitu sumber primer, primary source. Contoh sumber utama yang diterbitkan meliputi laporan penelitian, patent, catatan rapat, skripsi, tesis, disertasi jika diterbitkan dalam bentuk artikel atau buku. Contoh sumber utama yang tidak dipublikasikan meliputi file pribadi, berkas kelembangan, buku harian, memo, lukisan, skripsi, tesis, dan disertasi. 2. Sumber sekunder, secondary source, yang meliputi buku, jurnal, majalah, ulasan, reviews, isi atau antologi. 3. Sumber tersier, tertiary source. Yang pertama, indeks, abstrak, almanak, ensiklopedia, dan bibliografi. Identifikasi sumber informasi. Karakter informasi. Informasi metalokasi penulis, judul, isi, dokumen, digital atau pencetakan. Sumber informasi, data isi online atau cetak, indeks, bibliografi, abstrak, tinjauan pustaka, bibliografi, dan catatan kaki. Yang kedua, informasi pengantar, latar belakang, sumber informasi pendahuluan, latar belakang, kamus, ensiklopedia, buku atau teks. Yang ketiga, informasi populer, opini, dan fakta, sumber informasi, surat kabar, majalah, TV, media online. Yang keempat, informasi ilmiah, konsep, teori, informasi mendalam. Sumber informasinya yaitu jurnal, laporan, penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan buku. Yang kelima, data statistik dan data kualitatif. Sumber informasi yaitu lembaga penelitian, biro statistik, dan universitas. Yang keenam, dokumen resmi, peraturan, perundang-undangan. Sumber informasi yaitu instansi pemerintah dan lembaga swasta. Materi yang selanjutnya yaitu etika siber. Etika kewargaan digital. Etika secara umum adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat, baik seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika kewargaan digital adalah suatu konsep norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk keamanan terhadap sesama pengguna teknologi. Warga digital adalah orang yang sadar akan pentingnya teknologi dan mengetahui bagaimana cara memanfaatkan teknologi menjadi hal yang positif.
Etika penggunaan teknologi informasi. 1. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk hal yang bermanfaat. 2. Tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. 3. Tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. 4. Tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan, dan merugikan orang lain. 5. Tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. 6. Menggunakan perangkat lunak yang asli. 7. Menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau HKI. 8. Tetap bersifat sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. 9. Tidak memasukkan sistem informasi orang lain secara ilegal. 10. Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. 11. Tidak menggunakan ICT, Information and Communication Technology, dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 12. Menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. 11. Tidak membicarakan keburukan dan menjelekkan orang lain di media sosial. Jenis pelanggaran penggunaan teknologi informasi. 1. Hacker dan cracker didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengamanan lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan ataupun tidak mencuri uang atau informasi. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. 2. Denial of Service Attack atau DOS Attack. Denial of Service Attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of Service Attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberikan bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Pelanggaran piransi. Piransi adalah pembajakan perangkat lunak, software, undang-undang yang melindungi HKI, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bentuk pembajakan perangkat lunak, memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk, shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas, penyewaan perangkat lunak ilegal, download ilegal. 4. Fraud merupakan kejahatan memanipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang besar. Biasanya, kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Contohnya adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. 5. Gambling. Perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia siber yang berskala global. 6. Data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang privasi digital. Definisi privasi digital adalah menurut Undang-Undang Teknologi Informasi ayat 19, privasi digital adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya. Hukuman dan pidana tentang privasi terdapat dalam pasal 29 tentang pelanggaran hak privasi yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan dipidana
penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Contoh pelanggaran privasi digital: menerima email penawaran dari orang yang tidak dikenal sebelumnya, menerima telepon dari orang yang tidak dikenal sebelumnya mengenai penawaran suatu barang, data transaksi pembelian barang digunakan oleh orang lain untuk menawarkan barang tertentu. Perlindungan privasi digital. 1. Sering-seringlah mencari nama kita sendiri melalui mesin pencari Google. 2. Buat password sekuat mungkin. 3. Untek diri sendiri. Perhatikan setiap orang yang men-tag foto-foto kita. Segera saja untek foto tersebut jika kita tidak mengenali siapa yang mengambil foto tersebut. 4. Jangan gunakan pertanyaan mengenai tanggal lahir, alamat, nama gadis ibu, karena pertanyaan tersebut hampir selalu digunakan sebagai pertanyaan keamanan untuk database bank dan kartu kredit. Penggunaan pertanyaan itu juga memberi peluang bagi peretas untuk mencuri identitas dan kemudian mencuri uang kita. Jangan tanggapi email yang tidak jelas. Pasang antivirus, selalu logout, berhati-hati dalam memberi izin akses aplikasi, pisahkan email pribadi dengan email untuk mendaftar akun online. Security digital. Security atau keamanan data dalam dunia digital merupakan perlindungan terhadap data digital yang bersifat privat untuk mencegah akses yang tidak diinginkan terhadap komputer, database maupun website. 3 alasan mengapa security digital itu penting. 1. Mencegah potensi kerugian material. 2. Mengurangi resiko penyalahgunaan data atau informasi. 3. Memperkecil peluang tindakan kriminal. 3 hal dalam melindungi data atau informasi. Salah satunya, perhatikan hal-hal kecil. Yang kedua, batasi akses. Yang ketiga, pilih partner yang benar-benar paham dan akan pentingnya data dan data security. Baik, berikutnya yaitu macam-macam HKI. Yang pertama, hak cipta. Hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Yang kedua, hak kekayaan industri. Yang pertama yaitu paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Baik, yang selanjutnya yaitu hak kekayaan intelektual. Istilah hak kekayaan intelektual atau HKI atau sering juga disebut hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Kedua istilah tersebut merupakan hal yang sama, yang artinya adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektualnya. Baik, masih di macam-macam HKI. Yang kedua yaitu merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang ketiga yaitu desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Baik, masih di macam-macam HKI. Yang keempat yaitu desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, bahwa
Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan, serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor, yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang terakhir yaitu rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Baik, lanjut di prinsip HKI. Prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karyanya. Baik, lanjut di prinsip HKI. Prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Jangan lupa like, dan